Halo, sahabat ngopi, jumpa lagi bersama kami, saya Herman dan sahabat saya IJ di channel kami, di channel Ngopi Bro. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa tema yang sedang hits ya Bang. Agak gaduh bahkan. Betul, agak sedikit gaduh, yaitu Abang boleh jelasin temanya apa Bang? Tentang serangan 1 Maret Nah, 49. Dan itu ada di naskah narasi di apa Bang? Kepres. Ada di keputusan Presiden di Kepres nomor 2 tahun 2022. Mantap. Kebetulan kita hadirkan nih. Betul. Kita hadirkan narasumber yang sebetulnya sudah cukup terkenal, ya kan, cukup familiar, yaitu Bang Bathara Richard Hutagalung. Sejarawan. Beliau adalah seorang ahli sejarawan dan komentator politik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pembela Kedaulatan Negara dan Martabat Bangsa dan Ketua Umum Komite Utang Kehormatan Belanda, serta tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri Aliansi Reformasi Indonesia. Beliau adalah putra ke-6 dari almarhum Dr. Letkol Wiliater Hutagalung, yaitu tokoh nasional ya Bang? Belum dikenal nasional. Belum dikenal nasional ya. Cuma mudah-mudahan lewat channel YouTube kita jadi tokoh nasional yang dikenal. Amin. Secara nasional. Ya kan, almarhum itu mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk merancang serangan umum 1 Maret 1949. Betul ya Bang Barata? Ya, jadi diperintahkan oleh Panglima Besar itu awal bulan Februari tahun 1949 untuk membangun strategi serangan. Oh gitu. Jadi lebih tepatnya membangun strategi serangan yang tidak ditutupi oleh Belanda agar diketahui oleh dunia internasional, terutama untuk membantu delegasi Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat. Oke. Sebelum kita bahas mengenai serangan umum 1 Maret 1949, Bang Bathara juga mempunyai beberapa buku ya Bang yang sudah dicetak, yaitu salah satunya Indonesia Tidak Pernah Dijajah Bang. Sesuai dengan tema di sini, Indonesia bangsa pemenang, tidak pernah dijajah 350 tahun. Sebelum kita masuk ke topik saat pembahasan serangan 1 Maret, boleh nggak Bang kita agak bahas nih? Ini kan kalau menurut logika saya nih, 350 tahun kita dijajah Belanda, ini menurut saya adalah pembohongan sejarah nih Bang, kalau menurut saya ya. Karena apa? Pada saat itu Indonesia sendiri belum ada. Indonesia merdeka itu 1945 Bang. Gimana caranya dijajah 350 tahun ya kan? Nah mungkin Bang Bathara bisa lebih menjelaskan nih Bang, biar kita ada pencerahan sejarah nih. Anak bangsa kita. Anak bangsa. Ya, jadi selama anak ini bangsa nih tahu gitu loh. Selama ini kan yang ada di sekolah, di buku-buku. Betul. Indonesia ini dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Ya. Baik, terima kasih Herman. Ya, selamat sore juga TJ. Juga menyapa pemirsa pecinta Ngopi Bro. Ngopi Bro. Okay. Penjelasannya sebenarnya simple. Tadi Herman sudah sedikit kemukakan. Indonesia sendiri baru merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi penjelasan singkatnya, simpelnya bahwa ketika Belanda pertama kali orang Belanda menginjakkan kaki di Banten tahun 1596, itu bukan awal penjajahan. Juga bukan awal penjajahan ketika VOC, Kongsi Dagang, didirikan di Belanda tanggal 20 Maret tahun 1602. Ya. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara, juga belum ada Indonesia kan, itu dimulai tanggal 30 Mei tahun 1619 ketika Gubernur Jenderal VOC keempat Jan Peter Sunkun menyerang kota pelabuhan kecil waktu itu namanya Jayakarta, menghanguskan. Ya. Jakarta maksudnya? Ya, itu dulu namanya Jayakarta. Jadi setelah dikalahkan oleh Valetehan,
ya, tahun 1527 namanya waktu itu namanya Sunda Kalapa. Sunda Kelapa. Diganti menjadi Jayakarta. Nah, Jayakarta inilah yang diserang oleh VOC Yan Petur Sungkung tanggal 30 Mei tahun 1619. 619. Nah, perlu diketahui mengenai VOC. VOC ini sebenarnya suatu kongsi dagang. Didirikan tanggal 20 Maret tahun 1602, tetapi dia mendapat piagam hak-hak seperti satu negara, berhak memiliki angkatan perang, berhak mencetak mata uang, berhak memungut pajak, berhak menyatakan perang kepada satu negara dan sebagainya seperti layaknya suatu negara. Ya, jadi sama seperti kalau sekarang BUMN ini yang dipersenjatai, ya, bisa merambah kemana-mana. Nah, tetapi tidak serta-merta seluruh Asia Tenggara itu dikuasai. Belanda. Jadi tanggal 30 Mei tahun 1619 baru satu kota pelabuhan kecil, Jayakarta, yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia. Batavia. Ya, jadi setelah itulah baru satu persatu VOC mengalahkan, menyerang kerajaan-kerajaan kecil-kecil dan satu persatu dikalahkan. Ya. Nah, jadi kalau mau dipersingkat lagi, VOC ini dinyatakan bangkrut tanggal 31 Desember tahun 1799 dan mulai tanggal 1 Januari tahun 1800 itu dia semua wilayah yang telah dijajah oleh VOC diambil alih oleh langsung pemerintah Belanda. Waktu itu Republik Belanda, ya, berbentuk republik, belum kerajaan. Nah, dari situlah mulai penjajahan yang kemudian namanya diganti, nama wilayah jajahannya diganti menjadi India Belanda, dalam bahasa Belandanya Nederlands Indie. Nah, sama juga satu persatu mengalahkan kesultanan kerajaan kecil-kecil di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah misalnya Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh tanggal 26 Maret tahun 1873. Artinya Aceh masih merdeka kan? Iya, iya. Nah, kemudian tanggal 16 Februari tahun 1878 Raja Batak Sisingamangaraja ke-12 menyatakan perang kepada Belanda. Melawan terhadap jajahan Belanda. Menyatakan perang. Berarti masih negara merdeka. Iya, iya. Bukan jajahan. Oh, iya, iya, iya. Ya, negara merdeka kan, dia menyatakan perang. Nah, kemudian Kerajaan Aceh dinyatakan Belanda jatuh tahun 1904, Kerajaan Batak dinyatakan itu dikalahkan oleh Belanda tanggal 17 Juni tahun 1907. Nah, kerajaan-kerajaan terakhir yang dikalahkan oleh Belanda yaitu Badung tanggal 20 September tahun 1906 dan Kerajaan Klukung bulan April tahun 1908. Belanda sendiri dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua di Asia Timur, Belanda menyerah kepada tentara Jepang tanggal 9 Maret tahun 42. Ada sumber mengatakan 8 Maret. Ya, artinya tanggal 9 atau tanggal 8 Maret tahun 1942 itulah berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Itu berakhir. Nah, kalau ini kita pakai sebagai patokan, berarti kerajaan-kerajaan kesultanan ini dijajah Belanda hanya sekitar 30-an tahun. Masih kerajaan. Ya, yang dijajah. Ya. Bukan Indonesia, Bukan kan? Indonesia. Ya, belum Artinya ada di sini Indonesia. kita luruskan bahwa yang Betul. dijajah Jadi kerajaan itu bukan Indonesianya, tapi kerajaan-kerajaan yang ada di Ada Asia di Tenggara. Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Batak, Kesultanan Aceh, Kerajaan Badung, Kerajaan Kelungkung. Kerajaan. Belum Indonesia. Itu pun bukan dengan Belanda sebuah negara ya, Bang Batara ya, kalau saya tadi simak ya. VOC berarti seperti sebuah kalau di Indonesia tuh salah satu BUMN yang dipersenjatai lah ya. Ya. Oke. Yang merambah kemana-mana. Oke. Bahkan mengalahkan negara lain. Ya. Nah, jadi VOC hanya sampai tahun 1799, 31 Desember. Mulai 1 Januari tahun 1800 itu sudah dikuasai oleh Nederlands Indie. Kita terjemahkan sebagai India Belanda atau Hindia Belanda. Ya. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa mitos yang dibangun selama ini sebenarnya kalimat itu pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jenderal VOC ke-63 Bonifatius de Jong, tetapi diadopsi oleh pemimpin-pemimpin pribumi yang katanya untuk membangun semangat berjuang
disampaikanlah bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun. Ya. Jadi mitos ini salah. Mitos ini salah ya. Tidak mempunyai dasar, bahkan memalukan. Bagaimana negara sekecil Belanda ya, dengan jarak 12.000 kilometer bisa menjajah wilayah begini luas selama 300 tahun. Jadi itu sudah salah dan memalukan. Nah, sekarang kalau kita menyampaikan fakta-faktanya, ini fakta-fakta bukan mitos, ya, bahwa negara dan bangsa Indonesia itu baru ada secara politis, baru ada sejak 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi, ya. Nah, di situ pernyataan kemerdekaan. Sebenarnya di situ bukan pernyataan kemerdekaan, kita kan tidak pernah dijajah. Seharusnya itu pernyataan untuk mendirikan negara, ya. Formulasi yang tepatnya, tapi oke lah, itu mungkin bahan dari segi hukum yang lain. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita singkat lagi bahwa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sampai detik ini. Belanda takut mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Nah, Belanda dengan bantuan 3 divisi tentara Inggris dan 2 divisi tentara Australia berusaha berkuasa kembali di bekas jajahannya. Oh ya, tadi catatan, antara 42-45 yang dijajah oleh Jepang itu wilayah bekas jajahan Belanda, juga bukan Indonesia kan? Bang, sebelum kita lanjut nih Bang Batara, Ya. baiknya kita agak sedikit ngopi dulu nih, biar agak santai. Ya. Karena ada Oh, baik, ayo Kita ayo, break, ngopi dulu. ngopi, Ya. ngopi dulu. Bang, tadi kalau jeda dari antara 1942 sampai 1945 yang tadi Abang katakan, itu sebetulnya Jepang menjajah Bekas wilayah Bekas. jajahan Belanda. bekas jajahan wilayah Belanda. Ya, wilayah bekas jajahan Belanda. Oke. Itu formulasi yang tepat. Ya. Jadi belum ada Indonesia juga kan? Belum ada Indonesia juga, betul. Nah, Indonesia baru berdiri, jadi negara dan bangsa Indonesia baru ada sejak 17 Agustus 45 jam 10 pagi. Jam 10 pagi, betul. Jadi banyak yang tidak menyadari bahwa bangsa Indonesia juga sebagai entitas politik, bangsa yang baru. Jadi semua sebenarnya sudah sejak tahun 46 mungkin sudah ratusan juta ya rakyat Indonesia menyanyikan lagu ini. Tetapi mungkin tidak memahami maknanya. Semua kan dari mulai SD kan sudah diajarkan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. Betul kan? Betul. Nah, coba kita simak pelan-pelan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Stop. Oke. Apa yang barusan dibilang? Hari lahir. lahirnya bangsa Indonesia. 17 Agustus 45, 45. hari lahirnya bangsa Indonesia. Betul. Nah, ini yang mengubah ini Hussein Mutahar angkatan 45 kan, dirilis tahun 1946. Ya. Artinya ratusan juta rakyat Indonesia sejak tahun 46 menyanyikan lagu ini tanpa memahami bahwa dalam teks ini ada kalimat hari lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus 45. Jadi kan dua di situ. Ya, nusa dan bangsa. Hari lahirnya nusa dan bangsa. Nah, jadi harus pengertian sebagai entitas politik. Baru ada 17 Agustus 45. Belanda tidak mau mengakui dan berusaha berkuasa kembali di bekas jajahannya. Nah, meminta bantuan 3 divisi tentara Inggris dan 2 divisi tentara Australia melancarkan agresi militer. Tahun? Dari mulai sebenarnya secara yuridis dari tahun 45 sejak pengerahan militer asing di wilayah Republik Indonesia, di situ sudah mulai agresi militer. Agresi militer Belanda ya. Nah, berakhir dengan gencatan senjata tanggal 10 Agustus tahun 49. Nah, jadi di tengah-tengah agresi militer ada 2 serangan besar. Yang pertama itu bulan Juli tahun 47, yang kedua 19 Desember 48. Nah, dalam agresi militer terbesar yang kedua yang dimulai tanggal 19 Desember tahun 48, di sini di tengah-tengahnya itu terjadi yang dinamakan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, jadi sekarang yang sejak zaman Presiden Soeharto menjadi polemik itu mengenai penggagas.
Jadi sekarang menjadi gaduh. Ya, Gaduh ya. siapa penggagas serangan umum 1 Maret 1949. Ya. Nah, Sebelum dilanjutin nih Bang Batara ya. Tadi kan kita sempat ngobrol di belakang ya santai. bahwa serangan umum 1 Maret 1949 sebetulnya ada 2 serangan nih Bang. Kalau yang tadi Abang jelasin nih, kalau nggak salah saya tangkap ya, secara keseluruhan di Pulau Jawa sama satu serangan yang Khusus terhadap di Yogyakarta. Yogyakarta. untuk daerah istimewa Yogyakarta ya. Ya. Nah itu bisa Bang Batara jelasin nggak secara spesifik? Ini kan jadi polemik juga nih Bang. Ya. Jadi harus dipahami dulu mengapa terjadi serangan umum 1 Maret tersebut. Oke. Jadi setelah melancarkan agresi militer tanggal 19 Desember 48, tanggal 5 Februari 5 Januari tahun 49, Belanda menyatakan aksi polisional mereka sudah selesai. Aksi polisional karena menganggap mereka itu membasmi perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang. Mereka tidak mau menyebut Tentara Nasional Indonesia. Nah, mereka menyatakan Republik Indonesia sudah tidak ada, pendukung bersenjata Indonesia juga sudah tidak ada. Ya. Nah, ini pemimpin Indonesia melaporkan agresi Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat. Waktu itu belum di New York, masih di Lake Placid. Di situ dibahas di sidang Dewan Keamanan. Ya, nah Dewan Keamanan mempelajari bahwa itu betul agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda tanggal 28 Januari tahun 1949. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 67 yang inti isinya 2 butir. Pertama, menyuruhkan agar Belanda menghentikan agresi militernya. Kedua, membebaskan semua pemimpin republik dari tahanan dan mengembalikan ke Yogyakarta. Nah, muncullah di situ versi bahwa Belanda menolak resolusi PBB dengan menyatakan Republik Indonesia tidak ada dan pendukungnya. Nah, berita ini, penolakan resolusi PBB dan penolakan Belanda itu disiarkan oleh media-media internasional. Jadi perlu diketahui bahwa persiapan untuk menghadapi agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember sudah dimulai sejak bulan Maret tahun 48. Jadi 9 bulan sebelum Belanda melancarkan agresi militer, Tentara Nasional Indonesia sudah mempersiapkan strategi pertahanan yang dinamakan pertahanan rakyat total, ya, dengan sistem perang gerilya karena kekuatan Belanda terlalu besar. Ya. Nah, jadi persiapannya sudah matang untuk perhubungan di masa perang gerilya dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera dan sebagainya, sampai berita-berita supaya sampai ke delegasi Indonesia di PBB itu sudah diatur berbulan-bulan sebelumnya melalui siaran radio, pemancar radio, dan semua pemimpin gerilya di Pulau Jawa dan Sumatera dapat mendengar siaran-siaran berita dari luar negeri. Waktu itu dinamakan Radio Rimbu yang dinamonya digerakkan oleh sepeda, ya, roda sepeda. Mereka dapat mendengar siaran. Jadi baik itu Panglima Besar Sudirman, kemudian komandan-komandan atau Panglima Divisi 1 Surabaya Jawa Timur Sungkono, Divisi 2 Gatot Subroto, Divisi 3 Bambang Sugeng, dan Divisi 4 waktu itu pertama-tama Jenderal Kolonel Nasution, kemudian diganti oleh Kolonel Abimanyu dan Kolonel Sadikin. Jadi mereka semua dapat mendengar siaran berita bahwa disebutkan pendukung bersenjata Indonesia sudah tidak ada. Nah, sekarang begini, misalnya Herman dan PJ kan dari podcast Ngopi Bro. Siap. Ya, selama ini kan dikenal. Kemudian membaca berita, ya misalnya ada berita semuanya mendengar bahwa ini gimana kok podcast channel Ngopi Bro kok sudah mati ya, nggak ada ya? Apa reaksinya? Ya tentu aja Ya, harus kita klarifikasi dan eksis lagi lah. Menunjukkan Menunjukkan keberadaan eksistensi kita. bahwa keberadaan kita masih ada. Gitu. Normal kan? Normal. Reaksi, Ya, ya, reaksinya kan? Dibilang nggak ada kan? Dibilang, Ada aksi akan ada Iya. reaksi. jadi Normal dong. jadi normal kan? Normal. Ayo kita tunjukkan. Betul. Ya, sekarang bikin acara ini kan Ya. dengan Batara Utagalung. Yes. Untuk menunjukkan Ngopi Bro itu masih ada. Yes. Nah, sekarang bagaimana dengan
panglima Tentara Nasional Indonesia. yang dianggap tidak ada. Iya, jadi mereka semua mendengar. Panglima dibilang, ya misalnya sekarang gantian, Herman dan PJ, sekarang Panglima Komandan Pasukan, mendengar TNI udah nggak ada. Saya akan lakukan perlawanan, Bang. Menunjukkan Eksistensi kita. Ya, bagaimana? Nyerang, Lah. ya, kita serang. Betul Jadi lah. wajar. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi semua Panglima Besar Sudirman, Panglima divisi semua sudah mendengar. Otomatis apa reaksinya? Seperti ini Herman dan PJ. Kita tunjukkan. Iya. Ya. Nah, disitulah digagas serangan terbesar yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam sejarah Indonesia. Yang disebut serangan Ya, 1 belum, Maret itu. belum. Itu baru belakangan. Jadi yang digagas adalah menyerang seluruh pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh TNI. Ya. Nah, jadi otomatis perencanaannya itu di mana? Kan di markas besar. Sebelum kita lanjutin ke markas besar nyusun rencana nih, Bang. Kayaknya kita ngopi dulu Kita nih, ngopi Bang. dulu. Cocok. Ngopi dulu kita. Bang, tadi kan Abang bilang berkumpullah mereka semua di markas besar, Bang. Untuk melakukan rencana penyerangan. Mereka berkumpullah di markas besar kan, Bang? Bisa dilanjutin lagi tuh, Ya. Bang? Ya, jadi waktu itu sampai tahun 70-an tidak pernah ada yang mempermasalahkan siapa penggagas. Jadi mulai tahun 70-an itu muncul versi dari Presiden Soeharto waktu itu. Mengenai satu peristiwa yang dinamakan serangan umum 1 Maret 1949. Nah, jadi perlu dijelaskan bahwa serangan terhadap Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949 itu adalah bagian dari serangan besar secara besar-besaran di seluruh wilayah Divisi 3. Nah, untuk pemahaman untuk umum, pengertian mengenai serangan umum adalah serangan yang dilancarkan serentak di satu wilayah divisi, bukan hanya di satu titik. Waktu itu ada 3 Wehrkreis, wilayah pertahanan di wilayah divisi 3, ya, wilayah pertahanan 1, wilayah pertahanan 2, dan wilayah pertahanan 3 yang namanya Wehrkreis, dan wilayah pertahanan 3 yang membawahi Yogyakarta itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Nah, jadi itu posisinya. Ya, jadi serangan terhadap Yogyakarta waktu itu dinamakan serangan spektakuler. Tanggal 1 Maret tahun 1949 adalah bagian dari serangan serentak di seluruh wilayah Divisi 3 dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng. Dan paralel dengan serangan umum di wilayah Divisi 3 adalah serangan umum di wilayah Divisi 2 di bawah Kolonel Gatot Subroto melakukan penyerangan terhadap kota Solo, ya, untuk mengikat tentara Belanda agar bisa terhambat dalam mengirim bantuan tentara ke Yogyakarta. Nah, jadi itu urutannya. Serangan spektakuler terhadap Jogja adalah bagian dari serangan umum di wilayah Divisi 3. Dan ini adalah bagian dari serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia di seluruh Pulau Jawa. Ya. Nah, jadi itu hanya satu bagian. Nah, itu kemudian muncul tahun 1970-an, itu versi yang menyatakan bahwa mengklaim Presiden Soeharto dia yang mendengar berita radio, dia yang menggagas serangan, dia yang memimpin dan segala macam. Jadi singkatnya, pada waktu itu digambarkan Presiden Soeharto adalah superhero. Ya, kaulah segalanya kan, ya, kata Ruth Sanaya. Iya. Ya. Nah, jadi setelah Soeharto lengser, itu semua yang diklaim oleh Presiden Soeharto ya, dipindahkan ke Hamengkubuwono ke-9. Tetapi sebenarnya sejak tahun 80-an pun sudah banyak bantahan mengenai klaim Soeharto. Antara lain dari buku autobiografi waktu itu masih naskah dari Letnan Kolonel TNI Purnawaran Dr. Wileto Hutagalung. Ya, cuplikan mengenai serangan umum sudah diterbitkan dalam majalah Bonani Pinasa bulan November-Desember tahun 1922. Dan naskah ini ya tahun 94 juga dipakai untuk mengajukan usulan tanda kehormatan
pahlawan bintang gerilya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah sejak tahun 80-an sudah ada bantahan. Jadi udah bukan muncul baru. kontroversi ya. Bukan baru, sudah lama. Nah, jadi itulah kemudian klaim-klaim tersebut ya, tanpa menyebutkan. Jadi yang fokusnya dari Presiden Soeharto maupun untuk pendukung Hamengkubuwono ke-9 itu hanya penyerangan terhadap Yogyakarta. Dan kesalahannya di sini bahwa disebutkan serangan umum di Yogyakarta. Ya, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta itu salah. Bahwa serangan itu di seluruh wilayah divisi 3 dan serangan terhadap Yogyakarta itu adalah serangan spektakuler. Dan serangan terhadap Yogyakarta baru diputuskan dalam rapat divisi tanggal 18 Februari tahun 1949. Baru diputuskan di situ. Ya. Sedangkan tanggalnya belum diputuskan, tanggalnya ditentukan belakangan. Nah, jadi yang sekarang membuat kegaduhan itu dikeluarkannya keputusan Presiden yang tahun 2022 nomor 2 tahun 2022 tentang penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya. Ini menjadi penetapan ini benar. Ya. Karena peristiwanya itu memang dahsyat. Tanggal 1 Maret tuh, betul. Bayang di situ digerakkan, boleh dikatakan 2 divisi. Divisi 2 di bawah Gatot Subroto, divisi 3 di bawah Kolonel Bambang Sugeng. Dan itu di seluruh wilayah. Ya, menggerakkan seluruh pasukan potensi yang dimiliki, dan salah satu titik serangan spektakuler terhadap Yogyakarta itu panjang lagi untuk diuraikan. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan Presiden tersebut. Jadi penetapannya sudah betul. Menetapkan kaitan dengan tanggal 1 Maretnya. Betul, ya. Tetapi pertimbangan-pertimbangan dan naskah akademiknya yang salah, sehingga memunculkan isinya yang salah. Jadi naskah akademik juga sangat banyak yang tidak keliru benar, gitu ya. bahkan ngawur. Yang pertama, polemik mengenai penggagas. Ya, ini tidak selesai karena masing-masing mengklaim. Seperti saya sampaikan, penggagas mana? Penggagas serangan terhadap Jogja atau penggagas serangan di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Jawa. Kemudian ini yang sangat salah, digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kedua beliau ini waktu itu ditahan oleh Belanda di Pulau Bangka. Bahkan Presiden Soekarno tempat penahanannya berpindah-pindah dari Sumatera Utara dari Brastagi ke Parapat. Baru atas tekanan PBB tanggal 6 Februari baru dipindahkan ke Pulau Bangka. Nah, jadi sekarang tentu memakai logika. Bagaimana dari tempat tahanan Belanda bisa di Pulau Bangka, menggerakkan seluruh potensi TNI di Pulau Jawa. Kan belum ada HP, belum ada WA, telepon pun mungkin nggak dikasih telepon. Nah, jadi secara singkat begini, dalam peristiwa yang dinamakan serangan umum 1 Maret, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sama sekali tidak ada perangnya. Nah, jadi di sini dengan dimasukkan, ya, ini pemalsuan sejarah. Jadi dan sangat yang masuk di Kepres sekarang ini sangat disayangkan. Mereka yang menyusun ini, perumus ini, mereka menyeret nama-nama besar pahlawan-pahlawan Indonesia ke dalam perdebatan yang tidak ada gunanya, yang salah pula. Betul. Ya. Dan bahkan nanti anak bangsa menjadi salah membaca sejarah. Dan saya katakan bahwa perumus teks ini menjerumuskan Presiden Jokowi. Karena yang menandatangani Kepres itu Presiden Jokowi, bukan perumusnya kan? Betul. Nah, sekarang dibahas zaman Presiden Soekarno banyak terjadi rekayasa penulisan sejarah. Di zaman Presiden Soeharto itu memanipulasi sejarah. Nah, kalau ini perumusan ini, pertimbangan ini tidak diubah, naskah akademik tidak dicabut, berarti ini pemalsuan sejarah. Betul. Dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo, oleh pemerintah. Pemerintah. Bahwa diformulasikan di sini digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau waktu itu bukan lagi Menteri Pertahanan, karena sudah ada pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi kan, PDRI. Ya,
ketuanya dan Menteri Pertahanan itu Syafruddin Prawira Negara. Jadi beliau adalah sipil, non militer kan. Kemudian digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ya, juga sipil kan, non militer, yang tidak punya pengalaman perang. Ya. Nah kemudian di sini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi sipil yang menggerakkan didukung oleh tentara gitu ya. Ya, jadi sipil yang menggerakkan. Jadi ini kan menunjukkan kalimat ini bahwa walaupun para panglima, komandan semua mendengar siaran berita radio, mereka ini pasif kan, nggak bikin apa-apa, nggak timbul pemikiran, oh kita harus lawan. Ya. Kemudian diam aja, menunggu digerakkan. Jadi Tentara Nasional Indonesia di sini hanya pendukung. Ya. Masuk akal nggak? Nah ini saya maksud, Masuk akal ya. kalimat ini yang salah, bukan peristiwanya yang salah, kalimat yang salah, pertimbangan. Mestinya oleh karena itulah tentara yang menggerakkan, melakukan perlawanan didukung oleh didukung rakyat. oleh rakyat. Didukung oleh rakyat, betul. Jadi rakyat menyediakan logistik dan sebagainya kan. Tapi kan seperti kita lihat tadi, kalau seorang panglima mendengar bahwa dibilang, oh pasukanmu nggak ada lagi kan, apa reaksinya? Gua tunjukkan. Pasti melakukan perlawanan, pergerakan, Iya, bukan perlawanan, menyerang. menyerang. Ya, jadi sebelum diserang, mereka menyerang dulu. Jadi mengambil inisiatif untuk menyerang. Ya, jadi untuk menyerang seluruh pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Nah, jadi kalau dengan kalimat ini, ya digagas oleh sipil, non militer, digerakkan oleh non militer, didukung oleh Tentara Nasional, masuk akal nggak kalimat ini? Ya. Jadi Betul, kalau betul. formulasi ini yang salah Harusnya tentara didukung oleh rakyat. oleh rakyat. Jadi saran, Sipil didukung oleh tentara. jadi saran Bang Batara bagaimana nih? Kepres ini harusnya direvisi ya, dicabut ya, karena tidak sesuai Ya, alur. jadi bukan ketetapannya, bukan keputusan Betul, presiden. betul. Keputusan presiden sudah betul. Tanggal 1 Maret itu. Tetapi pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan ini itu yang salah. Betul. Yang seharusnya lebih dahsyat lagi menggerakkan, karena itu mencerminkan dilaksanakannya strategi pertahanan rakyat total. Oke. Mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Itu pertahanan yang sekarang namanya pertahanan rakyat semesta. Kan dahsyat. Seluruh rakyat bergerak. Ya. Tetapi jangan dibalik. Nah itulah yang menjadi permasalahan sekarang. Kalau ada yang mengklaim bahwa akulah penggagasnya, penggagas yang mana? Ya. Nah kalau dibilang serangan terhadap Jogja, nah perlu diluruskan. Hamengkubuwono ke-9 adalah Raja Jogja, ya, Sultan, betul. Peranannya mengkoordinasi bersama Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Wilayah Pertahanan 3, Wirkres 3, dalam penyerangan terhadap Yogyakarta untuk melaksanakan serangan spektakuler. Jadi semua punya peranan, tapi pada proporsinya peran masing-masing. Jadi semua dari mulai Panglima Besar sampai kemudian Gatot Subroto, Bambang Sugeng, Letkol Soeharto, Sri Sultan, semua berperan. Tapi harus sesuai urutannya. Ya. Oke nih Bang, sebelum kita lanjut peran dari semuanya, kita break ngopi dulu. Oh, nih, iya. Bang. Oke. Sip. Ngopi bro. Ngopi bro. Bang, kita lanjut. Ini penegasan yang Kepres nomor 2 tahun 2022. Kita berharap Bang Batara bisa memberikan solusi masukan yang sedang gaduh ini kepada pemerintah, yang ada alur isi di dalamnya agak menurut sejarawan Bang Batara ini agak keliru gitu. Sepintas saja biar menjadi masukan utuh buat pemerintah agar menjadi bahan pertimbangan untuk direvisi atau dicabut lah begitu. Karena menurut Bang Batara kan ini keliru ya alurnya, isinya gitu. Ya, baik PJ. Ini benar sekali. Ya, jadi masukan untuk terutama untuk presiden. Pertama, penetapan mengenai tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, penetapan ini sudah benar. Betul. Yang tidak benar bahkan salah itu pertimbangan-pertimbangannya dan kemudian juga naskah akademiknya. Betul. Ya, saya sudah tulis juga di sini cukup panjang. Ya. Ini 14 halaman. Ya, ya. Ya, saya kupas tuntas mengenai sedikit mengenai naskah akademik
dan mengenai pertimbangan kedua dan ketiga. Dan tadi saya sudah sebutkan pertimbangan ketiga di mana dimasukkan nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta itu sama sekali tidak benar dan ini masuk kategori pemalsuan sejarah. Ya, ya. Nah, agar Presiden Joko Widodo tidak masuk dalam buku-buku sejarah bahwa telah melegalkan atau mengesahkan pemalsuan sejarah, maka Presiden Joko Widodo harus mengganti rumusan pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan kedua dan ketiga dan naskah akademik. Ya, saran saya dalam menyusun naskah akademik itu perlu dilibatkan bukan hanya sejarawan-sejarawan yang non partisan, ya, sejarawan nasional. Jadi jangan semua dari Universitas Gadjah Mada, ya, nasional, dan yang betul-betul mempunyai kredibilitas yang tinggi. Juga karena ini menyangkut perang, menyangkut militer, juga pakar-pakar militer. Betul, dan menyangkut diplomasi, juga pakar-pakar diplomasi dan hukum internasional, pakar hukum internasional. Dilibatkan tuh semuanya. Harus dilibatkan. Karena penulisan historiografi kebangsaan ini terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada sejarawan. Betul. Karena ini menyangkut banyak aspek. Ya. Nah, kemudian yang saya sarankan kepada semua yang terlibat dalam kegaduhan ini, ya, mengapa yang diributkan, menjadi gaduh ini adalah siapa penggagasnya, apakah itu penting, ya, mereka yang sudah pahlawan-pahlawan nasional, ditambah lagi satu atribut penggagas atau apapun, penggerak, ya, apakah akan lebih besar jasanya, ya, kan tidak ada pengaruh. Untuk sejarah Indonesia juga tidak ada pengaruhnya. Nah, jadi harus menjadi pertanyaan, kenapa terjadi peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi di tengah-tengah yang dinamakan agresi militer Belanda kedua, di mana di masa agresi militer Belanda, baik dari yang pertama kedua dari tahun 45 sampai tahun 50 bahkan, itu diperkirakan ratusan ribu rakyat Indonesia tewas dibantai tanpa proses. Pemerintah Belanda tahun 1969 mengeluarkan laporan bahwa korban tewas di pihak Indonesia, laporan resmi, hanya sekitar 150.000. Tetapi itu banyak angka-angka yang dikecilkan. Nah, itu adalah kejahatan perang, pembantaian terhadap penduduk sipil non kombatan. Ya. Nah, itu di Mahkamah Kejahatan Internasional ada 4 kejahatan yang tidak mengenal asas kadaluarsa, yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sampai kapanpun dapat dituntut. Ya, jadi saya sudah membuktikan menuntut pemerintah Belanda atas pembantaian di Desa Rawagede sudah berhasil. Totalnya pemerintah Belanda sudah mengeluarkan dana sekitar 20 miliar rupiah. Sudah dibayarkan langsung ke Rawagede, ke para janda dan sebagainya. Lebih lah, mungkin totalnya 200 lebih, sekitar itulah 20 miliar rupiah, ya. Ya, sekitar 20 miliar rupiah. Bang Batara yang terlibat di dalam. Ya, saya terlibat langsung. Saya membawa kasus ini ke Parlemen Belanda tanggal 15 Desember tahun 2005. Nah, sebagai contoh, Namibia menuntut pemerintah Jerman atas penjajahan dan berhasil. Pemerintah Jerman mengucurkan dana 1 miliar euro untuk Namibia. Kemudian juga korban-korban itu penindasan dari tentara Inggris di Kenya, ya, orang-orang Kenya itu korban-korbannya menuntut dan berhasil. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk masa penjajahan masih bisa dituntut dan berhasil. Untuk masa agresi militer bisa dimajukan, dituntut dan berhasil. Nah, sekarang saya mengusulkan daripada ribut-ribut tidak karuan tanpa akhir, ini akan polemik ini akan tanpa akhir, ya, akan terus bertahun-tahun, tidak ada gunanya kan? Nah, lebih berguna bahwa sekarang menuntut kejahatan-kejahatan perang, bahwa ratusan ribu rakyat Indonesia yang korban tewas dibantai tanpa proses itu dipulihkan kehormatannya. Dan Bang Batara bersama tim sudah membuktikan itu. Jadi ya? kita tuntut pemerintah Belanda pertama, jadi dua tuntutan. Pertama, atas kolonialisme, ya, sudah dibuktikan oleh Namibia, dan yang kedua atas agresi militer sudah saya buktikan. Ya. Nah, yang pertama harus dikembalikan oleh Belanda 1 miliar dolar yang dibayarkan RIS tahun 50 kepada Belanda untuk
ya nggak tahu apa maksudnya untuk membayar utang pemerintah Netherlands ini kepada pemerintah Belanda. Tapi intinya ini masih terbuka kemungkinan dan kita mendapat instrumen hukum pertama dari Dewan Keamanan PBB, dan kedua laporannya kita ambil laporan resmi dari Belanda yang disusun dari tahun 2016 sampai tahun 2022, 5 tahun mereka. Nah itu yang kita pakai. Nah jadi saya menganjurkan pertama Presiden Joko Widodo mengganti pertimbangan-pertimbangan ya, menarik dari peredaran naskah akademik, dan kedua kita seluruh rakyat Indonesia menuntut pemerintah Belanda atas perampasan perang. Jadi itu saran-saran saya. Oke, terima kasih Bang Batara hadir dalam broadcast kita. Bang Herman, saya pikir cukup. Ada hal lain? Kalau menurut saya cukup. Tapi tadi ada Dan ini semoga didengar nih oleh pemerintah kita sebagai masukan yang luar biasa, karena ini sejarah yang jelas gitu ya, yang diterangkan oleh Bang Batara itu alurnya. Kemudian juga jangan sampai ada penyimpangan kesalahan dalam sejarah lagi. Jangan sampai kemudian nanti di pemerintahan baru lagi beda pemimpin, beda lagi alur sejarahnya demi kepentingan pemerintah yang baru lagi gitu ya. Ini semoga didengar nih oleh pemerintah kita sekarang. Oke, Bang Batara, kayaknya udah cukup. Terima kasih informasi yang dikasih ke channel kita nih buat pencerahan juga buat untuk bangsa kita, anak-anak muda kita, ya kan, untuk anak bangsa, ya kan Bang. Terima kasih banyak Bang telah hadir di podcast kami Bang. Ya Bang, sehat selalu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen di channel kami. Terima kasih.